Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Pondasinya negaraku berketuhanan. Negaraku bukan negara Islam, akan tetapi negara berketuhanan. Menurut kalian lebih utama yang mana, menjadi Islam akan tetapi tidak berketuhanan atau menjadi negara yang berketuhanan dan menuhankan pencipta alam semesta beserta isinya? Pilih yang mana kalian? Karena negara yang Islam, kata mereka, negara yang Islam katanya yang kami rasakan secara pondasi agamanya belum tentu sama dengan yang diajarkan atau yang diimani baginda Nabi Muhammad SAW, karena sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tidak iman secara keseluruhan ayat Al-Quran secara zahir, semua iman dengan ayat yang ada di kitab Al-Quran. Akan tetapi secara ayat ketuhanan dalam memahami zatnya Tuhan, banyak perpecahan menjadi 3 pemahaman, atau ada yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan, Tuhan di atas titik-titik saja, ada yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan, Tuhan dekat saja. Keduanya saling mengingkari yang diimaninya yang lain. Keduanya tidak menghiraukan seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Dan yang ingkar dengan seruan ayat pasti mereka para pemuja berhala yang tersimpan di hati atau pikirannya sendiri. Karena pengertian seruan ayat itu, pengertian kalau zatnya Tuhan wajib berbeda dengan makhluknya, begitu juga kekafiran yang ada pada diri sendiri dari pengertian seruan ayat tersebut di atas. Bila mana dalam hati atau pikiran ada prasangka membayangkan zatnya Tuhan seperti apapun yang demikian disebut musyrik hati atau kafirnya diri sendiri. Kitab suci Al-Quran itu mukjizat yang diterima baginda Nabi Muhammad SAW yang berbentuk ayat per ayat dan semua wajib diimani. Dan semua umat Islam sepakat kalau ada salah satu ayat yang diingkari disebut kafir, yang berarti orang imannya yang benar. 2 sisi ayat dan seruan ayat wajib diimaninya. Dasarnya agama kita berketuhanan. Apabila semua imannya benar, semua negara ini sudah dapat mencapai atau tercapai sila ke-1 dan sila ke-5. Bukannya kami di sini menuduh keimanan yang ada atau para penegak atau pemegang peranan penting di pemerintahan, karena sifatnya iman itu hanya yang bersangkutan dengan Tuhannya yang mengetahui atau yang merasakan. Akan tetapi kami melihat atas dasar kenyataan yang ada, karena yang hanya iman satu sisi ayat Tuhan dekat saja mereka menyekutukan Tuhan dengan ruhnya atau dengan dirinya lahir batin. Dan kalau ini menjadi akidah para pemegang pemerintahan, maka yang terjadi para koruptor atau korupsi, dan itu terjadi dari Orde Baru sampai saat ini. Dan alhamdulillah
sudah ada titik terang, walau kurang jelas, dan bila akidah yang diterapkan di pemerintah yang hanya iman sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja, mereka juga berakidahnya berkerbau nyusu gudel. Yang demikian bangsa ini apa ingin dijajah karena manusianya semua bodoh. Lalu untuk kalian yang mau mengganti negara ini dengan negara Islam yang bagaimana, apa kalian anggap yang mayoritas di Mekah itu umat Islam, yang kami tahu mereka hanya pelaku syariat Islam saja. Soal iman mereka hanya bertauhid bermata sebelah dan ingkar dengan seruan ayat, dan yang ingkar seruan ayat mereka hanya para pemuja berhala yang tersimpan rapi di dalam hati atau pikirannya sendiri. Zaman Nabi, kaum jahiliyah menyembah berhala yang dipatungkan, sedangkan yang dihadapi Imam Al-Mahdi atau saat ini, berhala-berhala tersimpan rapi di hati atau pikiran pemujanya. Indonesia akan jaya kalau merah putih sebelum atau sesudah menuju ke barat, bila negara dan dunia masih dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai akidah menuhankan dirinya sendiri, mokal akan tercipta keadilan mereka. Kemakmuran akan tercipta, begitu juga bila keuangan dunia masih dikuasai pihak swasta. Negara bagaikan di dalam penjajahan, terkurung dalam banyak hal atau tekanan pihak swasta, dan rakyatlah yang menjadi korbannya. Bukankah Undang-Undang 1945 telah seringkali dibaca setiap tahunnya, dan di situ dinyatakan bahwa semua bentuk dari penjajahan harus dihapus dengan tempo atau waktu yang sesingkat-singkatnya. Semua akidah atau tauhid bermata sebelah sirna dari bumi Nusantara tercinta nenek moyang kita, Siti Koturah, dari istri ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istri ke-1 beranak para bangsa Yahudi, dari istri kedua beranak ada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri ketiga saatnya orang Nusantara mengibarkan bendera merah putih simbol dari Islam dan iman. Selain itu ada simbol hijau yang berisi Islam sejati. Kalau belum jelas 3 simbol ini, buka di video kami sebelumnya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalam.